kenaikan BBM ada dua alasan yang disampaikan Pak Abdurrahman Wahid, itu kan berarti tahun 2000. Ada dua alasan. Yang pertama adalah subsidi salah sasaran. Sekarang kita bicara 2022, 22 tahun kita tidak beranjak dari alasan ini. Dan menurut saya ini kita selama 22 tahun diskusinya ini saja. Baik itu kadang partai yang berkuasa jadi oposisi, kadang partai yang beroposisi jadi penguasa, itu semua sama saja ceritanya. Dan sampai hari ini Bang, September ini, saat pemerintah menaikkan, saya tidak melihat perbaikan subsidi supaya tidak salah sasaran. Alasan yang kedua, kenapa kemudian harus dinaikkan BBM subsidi? APBN takut jebol. 22 tahun yang lalu kita masih bicara hal yang sama Bang. Jadi saya sebagai representasi anak muda, saya bingung dengan cara abang-abang ini mengelola negara. Kok kita terjebak dengan alasan yang sama? 2 minggu aja, nanti kalau subsidinya 9 minggu bisa nyampe tadi 500 ribu, macam-macam lah idenya. Tetapi pada intinya akhirnya harus dinaikkan tuh, karena walaupun kita surplus, tapi kan surplus itu nggak mungkin bisa dipakai untuk sekedar membackup harga energi kan tetap Pak Jokowi ingin menyimpan uang untuk main politik 2023 ke depan tuh. Demikian juga tekanan IMF, pasti IMF udah kasih tekanan naikkan dong itu harga, dan Sri Mulyani pasti nguping dulu IMF. Jadi kalau Sri Mulyani ngomong kan itu karena World Bank udah bilang naikkan harga energi itu kan, walaupun memang comply dengan apa harga itu kan yang dihitung kemarin oleh siapa yang hitung, Antoni Bo. Nah biaya produksinya kok nggak segitu, ngapain kita ikuti harga internasional? Ya. Jadi kekacauan itu terjadi karena satu hal, yaitu legacy presiden hendak diselamatkan dan minta diselamatkan melalui APBN. Saya mengkritisi terkait dengan Bu Sri Mulyani ya, mentang-mentang partai pendukung pemerintah. Beliau belum lama juga menyampaikan ada surplus kurang lebih 100-an triliun gitu di APBN kita. Tetapi satu sisi kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dengan segala mengurangi subsidinya. Yang tadi yang bisa munculkan nggak, Mbak? Yang angkot. Oke. Kan jarang sekali sekarang kawan-kawan kita menggunakan angkot gitu ya. Tapi sudah ada subsidi 2% dari dana alokasi untuk angkutan umum. Kemudian yang ini, subsidi upah sebesar Rp600.000. Ini cuma satu kali dan itu pun katanya dicicil 150 gitu. Dan ada kurang lebih pekerja formal kita sebesar 60 jutaan orang. Lalu informal sekitar 70 jutaan orang tadi. Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa masih terus berlanjut di 4 titik. Dalam aksi bentuk unjuk rasa ini menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang terus-menerus berlanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan sekitar 400-an lebih orang yang akan melakukan demonstrasi. Dalam demonstrasi ini, massa terdiri dari sekelompok mahasiswa dan buruh yang mengatasnamakan rakyat untuk tidak setujunya dengan kenaikan harga BBM. Tentu saja kenaikan harga BBM ini merupakan hal yang tersulit. Demonstrasi juga dilakukan di gedung DPR dan MPR yang bakal dilakukan Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum atau Farmasi Kesehatan. Titik kedua silang Monas, Barat Daya Patung Kuda Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta dari Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan. Titik ketiga di Balai Kota DKI Jakarta dari Green Speed 10 orang dan Jaringan Muda Merah Putih 15 orang. Lokasi keempat berada pada Pemkot Bekasi dari Gerakan Pemuda Menggugat sebanyak 30 orang. Untuk mengamankan aksi tersebut, maka kepolisian pun menerjunkan 6.142 personel yang dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi ini sebagai bentuk wujud unjuk rasa tidak setujunya kenaikan harga BBM.